baru kan ditanam Bang. Nah, terus kan datang itu yang katanya malaikat 3 itu, langsung saya digebukin, kan saya digebukin Bang dah. Nah, langsung saya bilang begini, ini saya tahu semua jawaban yang ente kasih. Nah, langsung mereka bilang begini, kok kau tahu semua ini 3 pertanyaan ya? Iya, kan sudah ada bukunya. Ku bawa juga Bang buku itu. Inilah nasib orang kafir saat hari pertama di alam kubur. Akan datang kepadanya 3 malaikat yang menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dan lihat, ini kita tonton dulu aja, kita tonton. Ya. Seterusnya, dikisahkan oleh Rasulullah, orang kafir tidak akan bisa menjawab. Dia hanya berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang-orang. Pada saat itu juga, Allah mendatangkan malaikat yang membawa besi yang sangat besar dan berat. Begitu beratnya besi ini, sehingga ketika manusia dan jin berkumpul untuk membalikannya, mereka tidak akan mampu. Kemudian dipukullah orang kafir itu dengan besi tersebut, sampai jasadnya hancur, lalu jasadnya disatukan lagi, lalu disiksa lagi, begitu seterusnya, sampai nanti hari kiamat tiba. Bahkan jeritan si mayit ini bisa didengar oleh semua makhluk yang ada di muka bumi, kecuali jin dan manusia. Karena jika diperdengarkan kepada mereka manusia dan jin akan meninggal seketika. Inilah nasib. Ya, kawan-kawan, ini lagi kawan, bualan-bualan apa lagi tuh? Dibuatnya salib. Jadi saya punya hak untuk mengomentari ini. Saya bilang pembual itu. Saya yang dimaksud dia kan kafirnya itu peti mati. Terus ada salib. Ini pembual pembohong tingkat tinggi kawan. Dia mengatakan beginilah orang kafir meninggal hari pertama. Datang 3 malaikat. Yang pertama, kalau orang Islam datangnya 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Kalau itu 3 malaikat. Entah dari mana dia dapat kabar itu kawan. Ku buka Al-Quran, tidak ada juga. Oh, dari hadis. Dari mana tahunya Nabi Muhammad memang bisa melihat jin? Kan tidak bisa. Memang Nabi Muhammad bisa melihat alam kubur? Kan tidak bisa. Karena Al-Quran tidak mengatakan, Muhammad, aku memberikan engkau kuasa untuk melihat alam kubur, alam goib dan sebagainya. Tidak ada, sudah saya cari kawan. Kok lebih tinggi jadinya karangan-karangan manusia ini daripada firman Tuhan? Saya heran. Sesudah itu kadang dibawa sebuah kotak besi. Dimasukkanlah manusia kafir itu, dipukul, hancur badannya. Begitulah setiap hari. Kemarin mengukul holilah. Orang Batak kan suka kali menggali kubur, memindahkan. Gak ada tuh hancur. Dia hancur gara-gara apa? Membusu. Kalau dipukul seperti itu, tentu tulang-tulangnya remuk. Ini gak remuk tuh. Masih utuh. Jadi pembual-pembual ini kawan, saya gak ngerti. Dan kenapa harus dibuatnya pula salib di situlah. Ya. Pembohong-pembohong zaman ini, ya ini yang dibilang menyesatkan. Apakah orang Islam mengerti? Tidak mengerti. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada namanya nabi palsu. Itu kan cerita-cerita nabi-nabi palsu. Tidak mungkin Muhammad menceritakan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin itu. Ya. Kok nggak mungkin kau bilang Salman Kebatar begini? Kau lihat aja cerita ini kawan. Mana ada orang Kristen dibunuh seperti ini? Diapakan? Aduh, lihat ya. Ada malaikat bawa sabit. Nasib orang kafir saat hari pertama di alam kubur. Akan datang kepadanya 3 malaikat yang menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab. Ya, 3 malaikat datang menanyakan, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa kitabmu. Saya lah tanya nanti. Misalnya saya mati nih, saya tahu jo, kan sudah saya hafal. Man rabuka, kan gitu kan. Baru apa lagi? Man nabiuka, apa Allah, entah apa itu ya. Ada itu. Jadi saya kan sudah hafal-hafal itu, dan saya jawab. Ya, ditanya misalnya, siapa nabimu? Misalnya aku jawab Muhammad, gitulah misalnya. Loh kok tahu kau katanya? Terkejut malaikatnya. Kok tahu kau katanya? Padahal kau kafir katanya. Ku jawablah. Kok tahu? Sudah bocor tahu jawaban itu di bumi. Marah dia dan hungkar nangkir kawan. Apa kitabmu? Al-Quran.
Loh kok tahu lagi kau katanya? Sudah bocor pertanyaan itu biar tahu kau, dia bilang. Ganti-ganti ini melapornya ke Tuhan. Tuhan udah bocor upaya pertanyaan ini. Sehingga si kafir ini bisa menjawab. Kan jadi lawak-lawak kita dibuat orang-orang ini kawannya. Aduh, dan salib saya buatnya salib pula itu nanti. Dan seterusnya. Dikisahkan oleh Rasulullah, orang kafir tidak akan bisa menjawab. Dia hanya berkata, Siapa bilang nggak bisa menjawab? Orang kafir zaman dulu memang nggak bisa menjawab. Karena mereka tidak mengenal contoh. Orang kafir zaman Nuh, udahlah orang kafir zaman Musa, jelas tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, dijawab Musa. Apakah mereka itu langsung mati? Kan tidak. Memang Musa kok nabi mereka. Kenapa harus merujuk kepada Muhammad? Oh tidak, kalilah. Oke, zaman Muhammad lah misalnya. Siapa nabimu katanya? Apa kitabmu? Orang Al-Quran belum ada. Tentu dijawab Waraqah bin Naufal, Injil katanya. Buktinya Allah menyetujui Injil. Salah nggak kalau orang menjawab Injil? Nggak salah. Sebenarnya pertanyaan ini hanya berlaku untuk Islam. Untuk orang di luar Islam nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Loh, Allah sendiri mengatakan Taurat diberikan kepada orang Yahudi, Injil diberikan kepada orang Nasrani. Maka ketika ditanya nanti Waraqah bin Naufal di alam kubur, apa kitabmu? Injil katanya. Dihukum malaikat itu enggak. Kalau sampai dihukum malaikat berarti malaikatnya on. Orang Al-Quran pada saat itu belum ada. Dan Waraqah mati sebelum Al-Quran jadi kitab. Paham ya? Aduh. Inilah aku bilang. Trik-trik orang-orang ini bagaimana merusak. Ya merusak agama Kristen, agama Islam ya ini. Kalian lihat habis ini ya tanda salib. Aku tidak. Kalian lihat salib ini kan. Mengapalah harus dia buat salib kawan? Karena dia ingin menarik orang Kristen dengan membuat cerita dongeng ini. Orang Kristen jadi takut. Kan banyak orang Kristen yang lemah iman. Mereka jadi takut. Ya. Sehingga ketika datang pertanyaan itu nanti mau tak mau. Oh berarti saya harus. Tidak usah kalian harus Islam. Karena pertanyaannya gampang kali. Kalau kalian hanya ingin menjawab itu buka aja. Karena ada 6 pertanyaan alam kubur. Yang sudah pecah. Sudah bocor kan. Siapa nama Tuhanmu? Allah SWT. Siapa nama Rasul dan Nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Begitu-begitulah. Apa susahnya? Apa agamamu? Islam. Kan bisa kalau kita bilang begitu. Tapi percayalah. Orang yang sebelum Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Semuanya ke neraka. Termasuk ketika Isa ditanya. Kan ditanya Isa. Apa agamamu? Bingung Isa. Yahudi lah katanya. Orang waktu itu Islam belum ada, Kristen belum ada, Nasrani belum ada. Oh enggak, kau Muslim. Siapa bilang aku Muslim? Ya karena kau berserah diri. Syuru Yohanes sana berserah diri juga, kok enggak kalian bilang Muslim? Oh itu kafir itu, laknatullah itu. Karena dia menuhankan kau katanya. Kan jadi lucu kawan, definisi Muslim aja mereka enggak tahu. Sering dipelintir-pelintir oleh Don Ditan. Yesus itu Muslim karena Yesus berserah diri kepada Allah. Hei bro, tahu nggak kau orang kafir Quraisy? Siapa sesembahannya? Hubal. Pencipta langit dan bumi bagi mereka siapa? Allah. Apakah mereka tidak berserah diri kepada Allah? Berserah diri. Tapi kok mereka jadi kafir? Karena mereka tidak mengakui Muhammad. Jadi Muslim itu adalah penganut agama Islam. Islam itu agamanya, pengikutnya atau penganutnya namanya Muslim. Untuk menjadi Islam, kau harus mengucap 2 kalimat syahadat. Gak bisa kau tidak mengucap kalimat syahadat dibaptis. Gak bisa kau dibaptis dalam air, terus kau langsung dikatakan Muslim. Ada enggak Isa mengucap 2 kalimat syahadat di dalam Al-Quran? Potong kupingku ini kalau ada, enggak ada kawan. Yang ada apa? Kalau mereka mengatakan Isa itu hidup di Israel dan mengatakan itu Yesus. Isa tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi dia mengucapkan apa? Tahu kalian? Isa itu dibaptis, itulah. Dia mengucapkan Bapakku yang di sorga. Nah ini kawan, Bapak kami yang di sorga. Ada enggak? Bisa enggak Bapak dibilang di sana? Enggak bisa, harus Allah SWT. Jadi janganlah menipu orang kau Don Ditan mengatakan Yesus itu Muslim. Kau kira kami orang goblok. Kalian itu yang goblok. Ya. Inilah contoh cerita goblok ini. Tahu, aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang-orang. Pada saat itu juga, Allah mendatangkan malaikat yang membawa besi yang sangat besar dan... Nah,
Ada malaikat membawa besi yang sangat besar. Dari mana sumber besinya? Apakah di sorga ada tambang besi? Oh, diciptakan Tuhan. Kayak kurang kerjaan aja Tuhan menciptakan besi yang sangat besar untuk menghukum manusia. Aduh. Lihat apa hukumannya. Berat, begitu beratnya besi ini, sehingga ketika manusia dan jin berkumpul untuk membalikannya, mereka tidak akan mampu. Kemudian lihat, martilnya martil Thor. Jadi ternyata Thor itu kawan malaikat kawan. Dan di cerita film itu juga kan dia dewa, malaikat. Bawa orang itu bawa gada Thor. Ternyata Thor itu kan ya. Aduh. Lihat ya. Dipukullah orang kafir itu dengan besi tersebut sampai jasadnya hancur, lalu jasadnya disatukanlah. Inilah bentuk penipu-penipu zaman ini. Kalau ini benar firman Tuhan kawan. Kalian lihat Ferdinand Marcos. Sampai hari ini tidak hancur jasadnya kawan. Kim Jong-il, Kim Jong-un. Sampai hari ini jasadnya tidak hancur. Deng Xiaoping. Berarti ini ucapan orang ini pembohong semua. Kan kafir juga itu, kafir laknatullah juga itu semua. Buktinya masih utuh itu mayat mereka. Ya mana nungkar nangkirnya, mana malaikat pembawa gada Thor itu, enggak ada kawan. Penipu, gimana penipu? Apa yang tidak difirmankan Tuhan mereka karang-karang. Dan dijadikanlah Nabi Muhammad sebagai sasaran mereka. So, biar tertuduhnya kepada Muhammad. Padahal Muhammad bisa jadi tidak ada mengatakan itu kawan. Karena Muhammad selalu berpadukan pada Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan celakalah orang yang menulis kitab. Bukan dibilangnya kitab suci, kitab. Dengan kedua tangannya ya. Aduh ngeri kali fitnah orang ini. Nah ini lihat bertanduk. Ya. Terus bawa gada Thor. Lagi, lalu disiksa lagi begitu seterusnya, sampai nanti hari kiamat tiba. Bahkan jeritan si mayit ini bisa didengar oleh semua makhluk yang ada. Lihat, jeritan si mayit bisa didengar oleh semua makhluk katanya. Kecuali jin dan manusia. Inilah liciknya orang ini kawan. Semua makhluk bisa, yang gak mungkinlah anjing bercerita kepada kita. Gak mungkin ayam bercerita kepada kita. Ya. Gak mungkin bebek bercerita kepada kita. Gak mungkin babi bercerita sama kita. Kan lucu, pintar kali orang ini mencari cara. Gak mungkin pohon bercerita sama kita. Tapi orang itu meyakini jin bisa bercerita. Jadi jin kalau mendengar teriakan mereka mati katanya. Kan lawak. Lah manusia bagaimana? Buktinya Muhammad bisa mendengar teriakan mereka. Kan lawak. Aduh. Gak ngerti orang ini apa yang mereka ucapkan. Asal barbar aja. Dibuatlah salib di situ. Ada di muka bumi, kecuali jin dan manusia. Karena jika diperdengarkan kepada mereka manusia, dan jin akan meninggal seketika. Nah, inilah. Kalau diperdengarkan kepada mereka, manusia dan jin akan meninggal seketika. Hebat kali cara orang ini menipu kawan. Jeritan mereka didengar oleh semua makhluk. Rumah saya ini mendengar katanya kawan. Kan ini makhluk ini. Ya mana bisa dia ini bercerita. Hewan mendengar. Mana bisa hewan bercerita. Yang benar aja jin. Kalau mendengar dia mati. Manusia kalau mendengar mati. Jadi kawan. Kalau ada manusia mati mendadak. Itu karena mendengar jeritan orang disiksa dari alam kubur. Itu sebuah rahasia. Karena mati seketika itu kan itu. Mati mendadak. Padahal dia jantungan kawan. Semua orang yang mati mendadak itu kawan. Tidak ada mendengar jeritan dari alam kubur itu tidak ada. Pembual kita dengar-dengar. Muncullah itu di beranda kita. Muncullah salib. Muncullah ini. Aduh. Tapi mereka bangga ini kawan. Bangga. Makanya dibilang Alkitab. Sekiranya mereka bisa menyesatkan. Maka banyak orang tersesat. Apakah banyak orang tersesat? Banyak kawan. Ya. Jadi berhati-hatilah kawan dengan orang-orang mereka seperti ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari malapetaka yang dihukumkan atau ditimpakan Tuhan kepada kita ya. Sebenarnya mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang sudah tidak yakin lagi dengan Tuhan mereka. Maka mereka menerbitkanlah banyak kitab-kitab. Saya percaya kitab-kitab itu pada awalnya enggak ada itu. Kenapa saya katakan enggak ada? Contoh hadis. Ada enggak hadis tertua untuk diklarifikasi? Enggak ada. Ada enggak Muhammad memvalidasi hadis-hadis itu? Enggak ada. Lantas siapa yang memvalidasi hadis itu?
Wow, para ulama kalau berbeda asbabun urutnya sudah begini bogono katanya. Memang ulama itu mencari sampai ke Siti Aisyah. Kan tidak. Kenapa tidak? Orang itu jarak hidupnya aja ribuan tahun. Ratusan tahun lah kita buat. Bukhari kawan. Ke zaman Muhammad. Itu sudah ratusan tahun. Bagaimana Bukhari memvalidasi itu semua? Gak bisa. Jadi ku bilang kawan, makanya Al-Quran mengacela kalau orang menulis kitab dengan tangannya. Dan mengatakan ini dari, kau gak percaya, kau kan pernah saya berdebat. Dari mana sih tafsir ini? Datang si Quraisy. Wah, dari cucu Nabi Muhammad. Dia itu kan dibilang dikasih karunia wahyu untuk menafsirkan. Awak tafsir itu dari Allah. Katanya. Aduh. Mana pernah Allah memberikan tafsir? Buktinya Allah diolok-olok di Bukhari itu mengenai ayahnya Ibrahim, Azar. Mana ada Azar yang benar tarik-tarik katanya. Aduh. Orang-orang ini tidak bisa berpikir waras dan lurus kawan. Logikanya itu mampet. Kenapa sudah terbiasa hidup nyaman di dalam keoonan, di dalam kebodohan itu nyaman, enak kawan. Yang penting asik. Cobalah mereka berpikir dengan baik dan benar. Hadis itu ada doif dan hadis sohi. Siapa yang memvalidasi doif? Para ulama. Siapa yang memvalidasi sohi? Harusnya Muhammad, bukan manusia. Kau karang cerita hidupku, bisa enggak? 50, katakanlah aku hidup sekarang 2024. Sementara 2100 nanti, mungkin aja nanti ya, 2024 ya, 2100 ya, ada orang menulis kisahku. Tak pernah ku validasi kawan. Anak cucuku pun tidak ada yang mereka tanyakan. Anakku lah, kalau cucuku masih melihat lah mungkin ya mudah-mudahan. Gak pernah mereka menanyakan. Tiba-tiba dibilang, oh ini sohi. Oh itu doif, ini sohi. Ternyata mereka membilang doif sohi bukan karena ada validatornya. Tetapi karena mana yang menguntungkan itulah sohi. Mana yang kira-kira menentang itulah doif. Ya kan? Aduh. Kalau bisa lah mereka ini membahas-bahas. Tidak usah bawa-bawa Kristen gini lah. Buat aja di sini. Kafirnya entah apalah, entah penyembah berhala. Ini harus sekali lah salib itu dibuatnya ya kawan-kawan. Ya. Halo pacar Juma, selamat sore. Silakan masuk pacar Juma. Silakan masuk. Kawan. Ya. Selamat. Tahu kironya. Silakan. Iya. Jadi saya sangat setuju tadi Bang ya. Kalau misalnya Karena saya kan pacarnya Zuma. Lantas nanti saya meninggoy, baru kan ditanam Bang. Nah, terus kan datang itu yang katanya malaikat 3 itu, langsung saya digebukin. Kan saya digebukin Bang dah. Nah, langsung saya bilang begini, ini saya tahu semua jawaban yang ente kasih. Nah, langsung mereka bilang begini, kok kau tahu semua ini 3 pertanyaan ya? Iya, kan sudah ada bukunya. Ku bawa juga Bang buku itu. berarti nanti kalau kita meninggoy, kita sisipkan buku di dalam peti mati kita ya, buku itu. Ya, saya bawa Bang ini, ada sampelnya. Tunggu Bang, Abang lihatkan supaya netizen bisa tahu yang mana bukunya. Nanti kalau mereka mau bawa juga bisa. Tunggu Bang ya, saya lagi upload dulu. Ini sampel bukunya Bang ya. Ya, supaya netizen lihat Bang. Ini dia. Uniripa beli buku ini. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Ini nanti Bang. Ini kita bawa juga Bang nanti. Kan nanti kan masih ditanyanya sama malaikat itu Bang. Kau tahu tahu dari mana itu? Kau kan kafir. Loh, ada bukunya. Bohong, mana bukunya? Ini bukunya, saya tunjukkan gitu, Bang. Lantas, Bang, ini orang ini kan sudah tidak bisa lagi ngomong. Sini, coba lihat bukunya. Siapa penulisnya ini? Penulisnya ini yang mau dicari, Bang. Iya ya.
Soalnya gini Bang, dia sudah membocorkan rahasia negara Bang. Rahasia alam. Rahasia Tuhan. Iya. Bayangkan Bang, dia buatkan buku Bang. Lantas dia jual di Tokopedia. Masa rahasia negara kalian jual seharga 50.000? Ini kan sangat-sangat gak masuk akal. Terus juga Bang itu video yang dibuat Baluhap itu Bang, yang tadi yang kita nonton bersama. Itu memang setelah kita validasi bersama, memang kebenarannya itu minim Bang. Mungkin ada 10% benar, 90% bohong. Nah, kalau saya 1% aja yang benar. Oh gitu. Iya. Tapi itu pun uniknya yang mana? Ketika nanti kita menonton video itu dan beralih ke kolom komentar, ke komentar Bang, itu yang 2.000 orang komentar, di situ langsung bilang, apalah, Masya Allah, Alhamdulillah, pasti ada yang komen begitu. Nah itu. Iya. Kubukakan dulu. Iya. Ya, nah ini komen di samping. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah. Amin. Iya. Alhamdulillah aku udah masuk agama Islam. Tiap hari aku berdoa dan memohon ampunan atas segala dosaku. Saya akan sholat terus. Amin. Keluarga kita tahap orang ini ya. Alhamdulillah orang muslim yang taat akan selalu mendapat berkah. Aduh. Makanya selalu ku bilang, mana buktinya Tuhanmu udah masukkan orang ke surga? Enggak ada. Semua kita orang-orang penghuni surga Allah katanya. Alah. Ini Bang ya, jadi ini yang buat ini kasihannya dia telah membuat dusta juga kepada banyak orang Bang. Jadi nanti ini yang paling dicari sama Mungkar Nangkir Bang. Nanti paling dicari dia yang membuat video itu Bang. Karena nanti dia bilang begini, kau tahu nggak hukumanmu apa? Kau tahu nggak kesalahanmu kau apa? Ini Bang, saya kan buat video, lantas orang di situ ketipu semua. Bukan. Lantas apa Bang? Itu tadi di video itu, masa kau kasih orang di situ gambar kayak orang di gereja, terus ada salibnya? Kafir kau. Kenapa kau nggak bawa itu? Latar belakangnya onta, padang pasir, kan boleh begitu Bang. Kenapa juga orang lagi apa ya? Kayaknya lagi orang ibadah pemakaman mungkin. Lantas bawa simbol Kristen. Aduh, auto kafir lo. Kasih tahu itu Bang sama yang buat video. Kalau mau buat video lain kali, buat yang lebih heboh lagi bohongnya. Supaya makin banyak umat yang ketipu. Dan juga dirimu juga sudah tonton tadi kan yang mengenai si Adam itu ya? Sudah aku nonton Bang. Ketawa saya Bang. Dari mana ceritanya itu? Kalau ya macam kita begini kan, kita kan cuma berkomentar. Nah nanti mereka atas putih bawah putih dikit marah-marah. Lapor polisi. Penistaan. Yang dinista ini. Ini kan berita yang nggak ada ya, malah kita mengedukasi Bang ya. Jadi ya bagus sang debater ini hadir. Beliau mengedukasi teman-teman yang di sebelah itu yang terlalu banyak sering dibohongi. Ya jujur saja Bang, mereka terlalu banyak sering dibohongi. Bahkan mereka tidak tahu bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang bohong. Nah, inilah memang kita ya mau di apa Bang ya. Kita juga kurang paham seperti kenapa bisa otaknya kayak gitu. Tapi memang ini 11-12 Bang dengan channel kayak Kainama, Zuma. Cuma ini tadi kan kartun itu kan beda jurusan Bang, lain ya jurusan dia ya. Nggak tahu jurusan apa dia Bang, kartun-kartun. Nah, oke Bang. Oh ya dan teman-teman ya yang di live chat saya mau pesankan, tolong dibantu saudara ya. Karena sang debater bulan depan sudah mau jemaat sudah mau bergereja ya di gereja betul. Itu. Jadi tolong teman-teman yang punya sedikit rezeki bisa menyalurkan saudara ya langsung di Lairudi. Nah, jangan salurkan di Zuma karena Anda pasti akan dibohongi tiap hari. Oke, Bang, terima kasih. Oke, terima kasih pacar Zuma. Selamat sore ya. Nah, kawan-kawan,
inilah kalau kita bilang apa namanya itu, makin hari makan banyak buah-buahan. Dan lucunya mereka tidak takut mengatakan Allah berfirman. Kalau Allah berfirman kan sudah diakui orang Islam bahwa Al-Quran itu berisi 100% firman Allah. Maka firman yang diucapkannya tadi harusnya ada di Quran. Ku cari-cari nggak ada kawan. Ya. Ku cari-cari apa yang kau cari, akhirnya ku menangis sedih. Karena lagunya itu kan. Makanya aku bilang orang ini enak loh kalau namanya firman Tuhan. Kalau di orang Kristen, apa katanya? Siapa menambahi akan ditambahkan malapetaka. Barang siapa mengurangi akan dikurangi dari pohon kehidupan. Mereka nggak ada ayat seperti ini. Makanya para penafsir pun tidak takut menambahi firman Tuhan. Kalian bukalah tafsir. Petikan langsung. Apalagi tafsir Kemenak. Maka Isa berkata. Pada ada dikatakan di Al-Quran seperti itu. Hadis. Mana ada hadis bicara tentang Isa? Siapa yang mau menggantikan aku katanya. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Kan lucu ditanya pun cerita dunia ini. Makanya aku bilang kelemahan para penipu ini yang membuat cerita-cerita ini, mengarang-arang ini adalah fakta arkeologis. Di mana rumah itu sekarang? Gak ada. Langsung katanya disalib di depan rumah itu. Ya mana salibnya sekarang? Harusnya kan menjadi berita karena dia nabi penting. Ya gak tahulah katanya. Sudah dibakar. Yang paling gampang menghilangkan jejak adalah dibakar. Paham ya? Lebih dari itu gak ada kawan. Dibakar, selesai. Ya, makanya kalau kita lihat mereka, saya kemarin ada diskusi itu, apa dia bilang? Oh, yang di papirus, di kulit-kulit kayu itu, di kulit binatang, di kayu-kayu, itu ada itu kok. Dia terletak di museum di Iran. Tapi pada abad ke-12, aku baru bertanya kan, di museum Iran, ada nggak apa foto-fotonya? Langsung jawab, pada abad ke-12 sudah terbakar. Jadi nggak bisa pembuktian kawan. Tapi memang luar biasa mereka ini, PD-nya luar biasa. Kitab suci kalau dulu kan kita dengar itu tidak diedit, tidak dirubah. Sekarang bicara itu enggak lagi mereka, enggak ada kan? Karena faktanya dulu alap gundul dikasih apa namanya itu penumbuh rambut Firdaus jadi Arab gondrong sekarang kawan ya kan? Yang kita lihat di Birmingham itu malu kan? Malu. Omong besar selama ini bagaimana? Kancur. Sesudah itu mereka bilang lagi yang di Birmingham, ya, wah ini kitab suci kami dari dulu zamannya Said bin Sabit. Mana kitab Said bin Sabit itu? Wah dibakar. Kan lucu. Katanya itu kitab tulisan Said bin Sabit. Tolong tunjukkan satu saja bukti tulisan Zaid bin Sabit. Biar kita cocokkan dengan yang di Birmingham. Kan tidak bisa mereka tunjukkan. Kalau kita ada itu. Tunjukkanlah tulisan Matius. Satu kitab itu punya Matius. Tunjukkan dengan yang asli. Tapi memang di museumnya di Roma ya. Sama di beberapa negara lah. Kalau mereka yang Birmingham kan ada. Mana tulisan Zaid bin Sabit? Tidak ada kawan. Lantas untuk mereka membohongi kita. Bilang, oh, Al-Quran itu kan dihafalkan turun-temurun. Cobalah sekarang. Sudah banyak orang paham Al-Quran. Kau uji saja katanya. Ya kan? Yang dihafalkan itu kan yang sekarang berubah buku. Yang tahun 1924. Sebelumnya ada enggak bukti untuk sebagai validasi ya, bukti arkeologis, rekaman suara mereka? Enggak ada kawan. Atau tulisanlah yang mereka bacakan itu dalam satu buku, ada enggak? Enggak ada. Aduh, sudahlah kawan. Ya, begitulah kalau kawan percaya diri itu memang penting, tapi jangan terlalu begitulah. Kalau Kristen ya kita akui ya, bahwa memang ada kitab tua, contohnya kitab Yesaya, begini begono, gulungan lauk mati, ini ono, ada masih. Bahkan kita Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada, kisah para rasul, tulisan-tulisannya masih ada. Karena secara apanya lebih modern orang-orang main cetak ya, lebih modern orang Eropa daripada orang-orang Asia. Sebenarnya lebih dahulu kan China. Tapi untuk memperbanyak lebih modern orang-orang Eropa itu kawan. Untuk apa namanya ya, istilahnya apa ya, menyimpan arsip ya begitu. Orang Arab tidak tahu menyimpan arsip kawan. Kalau orang Cina itu tertata rapi itu di kuil-kuil di mana ada itu ya. Hanya orang Arab yang tidak pernah menyimpan arsip. Karena kalau mereka menyimpan arsip nanti mereka kalahi. Isinya pun bukan itu, kita nggak tahu ya. Nggak percaya kalian.
Semua surah-surah yang mereka tunjukkan kepada kita, tanyakanlah. Arsipnya ada enggak? Katakanlah misalnya surah Maryam aja lah. Karena udahlah surah Muhammad lah. Karena Muhammad lahir 570 ya. Arsipnya ada enggak? Enggak ada kawan. Paham ya? Arkeologis itu enggak ada. Oke. Begitulah kawan, kita mereaksi ini karena memang disebut-sebut di situ ada Kristen, disebut-sebut juga ya kita memang memiliki nabi yang sama, Adam lah, inilah itu ya. Ya itulah. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.